Oke, selamat siang kepada dosen saya dan teman yang saya kasihi. Siang ini saya akan menyampaikan materi tentang hukum Islam. Namun sebelumnya, pada kesempatan ini, sebelum saya menjelaskan materi tentang hukum Islam, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Elisa Putri dengan NPM 200511015 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Guavanta Hendriko Purba dengan mata kuliah Hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan atau sejarah masuknya hukum Islam. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana itu hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam adalah manusia yang hidup tidak lepas dari ujian kehidupan. Ujian itu adalah menurut saya sendiri adalah bentuk cinta Allah kepada umatnya ataupun muslim memiliki kitab suci seperti Al-Quran yang sebenarnya terdapat isi yang menjelaskan bagaimana tentang kehidupan kita sebagai umat Islam yang harus kita taati, yaitu seperti secara singkatnya hukum Islam menurut pendapat saya sendiri yaitu dapat didasari oleh tingkah laku manusia yang sudah dapat dibebani oleh kewajiban atau tanggung jawab yang dalam dan dapat diakui dan diyakini oleh banyak masyarakat. Namun dalam hal itu pengertian hukum Islam juga ada juga pengertiannya, yaitu menjelaskan bahwa hukum Islam itu yaitu tingkah laku yang dapat mengacu pada perilaku atau sikap kepada Tuhan Yang Maha Esa atau disebut dengan istilah hukum yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pengertian itu, hukum Islam juga sudah banyak dijelaskan di kalangan masyarakat yang harus kita pahami atau kita ketahui sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hukum Islam itu suatu yang menyatukan suatu peradilan atau mengingatkan kita akan masalah yang terjadi baik di masyarakat, baik itu seperti contohnya sifatnya keegoisan. Kita harus memiliki sifat yang harus bekerja sama, saling menolong, atau dalam bentuk kita harus tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Itu yang dinamakan dengan hukum Islam. Jadi menurut saya itu hukum Islam itu adalah sifatnya netral. Kita harus saling membantu, harus saling bekerja sama, tidak ada kata lain yang membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, contoh hukum Islam itu dapat saya ambil seperti contohnya di lingkungan sekitar. Contohnya dapat saya gambarkan seperti di lingkungan sekitarnya, yaitu lingkungan nyatanya. Jika kita dilihat dalam sebuah kitab yaitu Al-Quran atau disebut dengan hadits yang mewajibkan atau menyuruh suatu pencatatan pernikahan tidak berlaku. Maka pada zaman yang semakin berubah ini, saya dapat banyak melihat sekali pernikahan di luar tanpa persetujuan oleh orang tua. Jadi kalau di hukum Islam contohnya seperti misalnya ada seorang anak yang menikah di luar dari sepengetahuan orang tuanya. Jadi itu disebut dengan pelanggaran hukum Islam. Jadi kalau misalnya kita
sebagai remaja ataupun sebagai manusia atau masyarakat, kita harus memiliki namanya adat. Jadi kalau misalnya adat itu harus disepakati oleh orang tua, harus ada yang bertanggung jawab. Nah, jadi kita sebagai masyarakat harus mematuhi bagaimana adat itu di hukum Islam. Nah, jadi kesimpulan dari hukum Islam itu yaitu adalah salah satu sistem HAM yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi kehidupan manusia lebih baik serta mendapatkan kebahagiaan di dunia serta di akhirat. Nah, yang kedua yaitu karakteristik hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik di hukum Islam yang terbagi atas bagian yaitu penuntutan. Penuntutan itu salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum, di mana merupakan suatu hukum yang membentuk menciptakan ketertiban. Jadi misalnya kalau di masyarakat harus ada kata tertib. Jadi kalau di daerah misalnya ada sebuah konflik, kita harus memiliki penuntutan atau penegakan hukum serta tidak terjadinya penyimpangan atau pelanggaran hukum. Itu yang dikatakan dengan penuntutan. Nah, yang kedua yaitu bagian yang kedua yaitu pra penuntutan, di mana pra penuntutan dapat saya ambil seperti contohnya dalam halnya seperti mengenai tindakan jaksa untuk memantau suatu permasalahan yang ada di suatu daerah, misalnya seperti menyelidik atau melihat sebuah berkas atau hasil yang diterima dari sebuah pelaku, misalnya seorang yang memiliki tentang bagaimana berkas-berkas yang harus diselidik oleh jaksa. Misalnya ada sesuatu kasus yang harus ditangani oleh sebuah jaksa, itu yang dikatakan dengan pra penuntutan dan memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan atau penyelesaiannya di pengadilan. Nah, yang ketiga yaitu macam-macam surat dakwaan. Macam-macam surat dakwaan itu ada beberapa surat dakwaan yang saya lihat, yaitu seperti dakwaan tunggal, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidiar, dan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan itu juga terdapat dakwaan kombinasi. Nah, dakwaan itu merupakan semua tentang surat yang ada di pidana, seperti karena tidak kejelasan seseorang melakukan hal itu, maka dibuat surat dakwaan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan di dalam suatu masyarakat, jadi jaksalah yang membuat surat keputusannya. Itu yang dinamakan dengan surat dakwaan. Jadi kita harus memiliki bukti atas kasus-kasus tersebut. Nah, yang ketiga yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu dapat saya jelaskan, yaitu bukan hanya teori saja, namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam
kehidupan kita, karena banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi baik di dalam bidang agama, seringkali membuat pikiran umat Islam yang cenderung kepada perbedaan. Nah, yang saya kaitkan tadi seperti contohnya kita tidak boleh membeda-bedakan agama yang satu dengan yang lain. Jadi kalau misalnya kita pergi ke suatu daerah, kita harus memiliki rasa yang saling membantu, bekerja sama, dan tidak ada kata lain untuk membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, dan yang keempat yaitu hukum keluarga. Di sini saya akan mengambil pengertian dari hukum keluarga terlebih dahulunya. Hukum keluarga itu adalah suatu kehidupan yang mengatur sejak awal pembentukan keluarga atau disebut peminangan sampai dengan berakhirnya keluarga, yakni terjadi perceraian atau salah satu adanya meninggal yang termasuk dengan hukum waris. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antar keluarga, baik suami istri maupun anak dalam hukum keluarga. Hukum keluarga itu terbagi atas hukum perkawinan. Nah, hukum perkawinan itu pada umumnya adalah perbuatan suci atau yang disebut dengan sakramen, yaitu suatu perikatan atau perjanjian suatu suami istri yang melakukan perkawinan yang sudah disahkan oleh sebuah agama. Jadi kalau misalnya ada perkawinan, tidak boleh ada katanya perceraian. Jadi kalau perkawinan itu dilihat dari segi keagamaan atau perikatan jasmaninya dan rohani, dan juga harus dibantu dengan yang namanya agama. Jadi kalau misalnya kita mau menikah, harus ada yang dinamakan yang mengizinkan atau yang meneguhkan kita, atau yang disebut dengan sakramen. Nah, yang kedua yaitu perceraian. Hukum perceraian itu dapat saya jelaskan, yaitu hukum yang disebut dengan penghapusan atau perpisahan, baik itu dengan keputusan hakim ataupun pihak lainnya. Sedangkan kalau perceraian itu menurut bahasa yang biasanya yaitu sebuah perceraian atau bercerai antara suami istri. Jadi yang disebut dengan hukum perceraian itu hukum yang memang dia dipisahkan oleh peradilan ataupun jaksa yang memutuskan mereka harus cerai, begitu dia. Dan yang kelima yaitu hukum waris. Hukum waris itu adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal. Seseorang yang meninggal itu seperti contohnya seperti saya sendiri, seorang ayah, saya sudah meninggal dan dia akan memberikan warisannya kepada saya, anaknya, dan itu disebut dengan hukum waris. Jadi yang berhak itu seperti keluarga ataupun anaknya yang sudah ditinggalkan oleh orang tua. Jadi kalau hukum waris itu juga terdapat di Indonesia, ada hukum waris adat, ada hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Jadi kesimpulan dari semua tentang hukum Islam ini, saya ambil intinya saja bahwa hukum Islam itu memiliki tujuan yang sangat erat. Kita harus mematuhinya dan menjalankannya dengan baik. Demikianlah pembahasan tentang video saya.
yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan,